Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak bikin jidat lo berkerut. Penabung adalah pecundang. Ya elah, baru intro aja udah nyentil ya. Tapi tenang guys, ini bukan kata gue. Ini kata Om Robert Kiyosaki, si investor kawakan yang udah ngasih banyak ilmu soal duit dan investasi. Jadi kalau lo selama ini ngerasa udah jadi warga negara yang baik dengan rajin nabung di bank, mungkin lo harus siap-siap reconsider ya, alias mikir ulang. Karena katanya nyimpen duit di bank itu sama aja kayak naruh es krim di terik matahari. Bukannya tambah banyak, malah meleleh pelan-pelan. Kok bisa? Nah, itu yang bakalan kita bahas kali ini. Buat lo yang mungkin belum kenal, Robert Kiyosaki ini adalah penulis buku terlaris ya, yaitu Rich Dad Poor Dad. Buku ini bukan sekedar buku biasa bro, tapi bisa dibilang kitab suci dunia investasi. Di dalamnya dia ngajarin kita gimana cara mikir soal uang dengan mindset orang kaya, bukan orang biasa yang kerja buat dapetin gaji bulanan doang. Salah satu pemikirannya yang cukup kontroversial adalah dia bilang penabung adalah pecundang. Nah lo, kalau lo selama ini udah rajin nabung, jangan langsung panas. Santai, dengerin dulu penjelasannya. Jadi gini guys, lo tahu inflasi kan? Itu loh, hal yang bikin harga nasi Padang naik terus setiap tahun. Nah, kalau lo naruh duit di bank, sebenarnya duit lo itu diam aja. Sementara harga barang terus naik. Artinya nilai duit lo makin lama makin turun. Misalnya lo nabung 1 juta sekarang, tahun depan dengan duit yang sama lo mungkin cuma bisa beli lebih sedikit barang dibanding tahun ini. Jadi meskipun angka di rekening lo nambah, daya belinya justru berkurang. Nah, ini yang dimaksud sama Kiyosaki. Duit itu fiat, ibarat uang palsu. Karena nilainya makin lama makin tergerus sama inflasi. Makanya kata Kiyosaki, daripada nabung duit yang nilainya makin lama makin nyusut, lebih baik lo alihin ke aset yang benar-benar punya nilai, kayak emas, perak, atau Bitcoin. Nah, ini nih yang bakal kita bahas lebih lanjut. Menurut Kiyosaki, kalau lo nggak mau jadi pecundang finansial, lo harus mulai nyimpen kekayaan dalam bentuk 3 aset ini. Yang pertama, emas. Emas ini katanya uang Tuhan. Udah dari zaman dulu emas itu bernilai tinggi. Pas ekonomi kacau, emas malah sering jadi penyelamat. Lo pernah lihat harga emas turun drastis? Jarang banget kan? Makanya, emas bisa dibilang investasi aman buat jangka panjang. Yang kedua, perak. Ini versi lebih murah dari emas, tapi tetap berharga. Selain buat investasi, perak juga dipakai di berbagai industri. Jadi permintaannya bakal tetap ada. Yang ketiga, Bitcoin. Nah, ini yang paling hype. Kiyosaki bilang Bitcoin itu uang rakyat, karena nggak bisa dikontrol sama pemerintah atau bank. Emang sih harganya naik turun gila-gilaan. Tapi kalau lo bisa pinter mainnya, potensi cuannya gede guys. Gampangnya gini, kalau lo simpen duit di bank, lo kayak nyimpen air di ember bocor. Tapi kalau lo taruh di aset kayak emas, perak, atau Bitcoin, lo malah bisa cuan seiring waktu. Emas dan perak bentuknya fisik, jadi aman dari inflasi. Sedangkan Bitcoin emang lebih volatil sih, tapi pertumbuhan jangka panjangnya gokil. Jadi daripada duit lo di rekening cuma jadi angka digital yang makin lama makin gak ada nilainya, lebih baik lo taruh di aset yang benar-benar punya potensi tumbuh. Oke, lo udah paham teorinya. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara mulai investasi di aset ini? Yang pertama, beli emas atau perak. Bisa di toko emas terpercaya
atau lewat platform digital yang jual emas batangan. Yang kedua, Bitcoin. Lo bisa beli di exchange kripto yang udah punya reputasi bagus. Tapi ingat, jangan asal beli tanpa belajar dulu guys. Yang penting, jangan taruh semua uang lo di satu tempat. Lo tetap butuh dana darurat di bank buat kebutuhan mendadak. Tapi buat investasi jangka panjang, udah saatnya move on dari sekedar nabung. Gue nggak bakal bohong guys, setiap investasi punya risiko. Harga emas bisa turun sesekali, perak juga nggak selalu naik, dan Bitcoin, well, lo tahu sendiri gimana roller coasternya. Makanya jangan asal nyebur tanpa belajar dulu. Selalu lakukan riset, pakai uang yang benar-benar siap buat diinvestasikan, bukan duit kebutuhan sehari-hari, dan diversifikasi aset lo biar lebih aman. Jadi intinya begini guys, kalau lo cuma nabung di bank, duit lo emang kelihatan nambah, tapi daya belinya malah makin berkurang. Makanya Om Kiyosaki bilang penabung itu pecundang. Lalu solusinya gimana? Pindahin sebagian uang lo ke aset yang benar-benar punya nilai, yaitu tadi kayak emas, perak, atau Bitcoin. Dengan cara ini, lo bisa ngelindungin kekayaan lo dari inflasi dan mungkin malah dapat cuan gede di masa depan. Jadi sekarang pertanyaannya, lo masih mau jadi pecundang yang nabung doang, atau lo mau jadi orang yang lebih pinter dalam mengatur duit? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.